Seperti yang sudah dijanjikan di video yang sebelumnya, kami akan menjelaskan update aplikasi terbaru tentang Strobo Text. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi versi 1.5. Tampilannya masih sama persis, hanya fitur-fiturnya sangat berbeda. Cara menyambung sama, kita tap icon Bluetooth. Nah, kemudian muncul list device-nya. Nah, perbedaannya di sini ada keterangan device-nya itu speknya berapa baris, panjang berapa, dan inisialnya nama apa. Misalnya ini dinamai sample new version yang terpasang di belakang itu. Nah, saat menyambung juga ada perbedaan, jadi ada tampilan loading seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan kosong, tidak tahu ini itu sedang koneksi atau seperti apa. Nah, di sini juga ada timeout-nya. Jadi kalau terlalu lama menunggu dan tidak bisa terkoneksi, nanti ada info. Nah, seperti ini infonya, kesalahan koneksi. Dan solusinya juga sudah ada di situ untuk mencoba connect kembali atau mematikan modul selama beberapa detik. Nah, ini mencoba koneksi lagi, langkahnya sama seperti yang tadi. Tandanya terkoneksi itu LED-nya biasanya mati, kemudian icon-icon menunya menjadi biru dan ada nilai-nilainya. Yang di atas juga ada terkoneksi ke nama device-nya. Nah, seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya juga tampilnya seperti ini. Nah, di tampilan pengaturan kecepatan mengalami beberapa perubahan, diantaranya inputannya hanya berupa angka dan lebih bagus. Nah, di firmware-nya kalau di setting kecepatan nanti ada tampilan speed dengan nilai tertentu sesuai yang di setting. Begitu juga di kecerahannya, ini juga hanya berupa angka. Kemudian jika di setting akan menampilkan kecerahannya itu seberapa. Kalau yang tadi di setting maksimal itu. Kemudian menu-menu lainnya isinya juga mengalami perubahan sih, seperti tes lampu atau tulisan misalnya kita coba. Nah, saat masuk sini sama, tapi kalau di tab, nah di sini yang sebelumnya itu jaraknya berbeda ya, jadi ada garis di tengah teks itu. Nah, kalau di OK dan berhasil nanti akan muncul seperti tadi, berhasil menyimpan teks dan di LED-nya akan menyala sesuai teks yang ditulis. Kalau yang ini teks statis, jadi munculnya hanya di tengah seperti ini, tidak running. Nah, kalau yang 1, 2, 3 itu yang atas itu nanti running. Kita coba aja. Nah, ini. Nah, kalau yang sebelumnya kan ini garis yang bawah ini terlalu ke atas dan tulisannya tidak kelihatan ya. Ini info berhasil menyimpan juga dimunculkan. Ini karena tadi setting kecepatannya sangat cepat ya ini. Dan kecerahannya juga terlalu cerah, jadi yang atas tadi agak redup. Kita atur dulu kecepatannya, kecepatan penundaannya itu maksimal, yaitu 5. Kemudian kita coba lagi untuk menyalakan running text. Nah, sudah muncul. Seperti yang saya bilang tadi, ini ada perbedaan kecerahan antara yang bawah dan yang atas. Itu karena settingan kecerahannya terlalu cerah. Nah, kalian bisa mengubahnya menjadi nilai yang paling disarankan adalah sekitar 4 atau 5. Kita coba 4.
Nah, settingan kecerahan ini juga akan berpengaruh terhadap arus yang dikonsumsi. Nah, semakin cerah maka semakin boros juga arusnya. Kemudian di menu animasi sangat-sangat berbeda. Jadi di atas tuh ada pilihan teks aja atau semua animasi atau tanpa teks. Kemudian jumlah animasinya tuh satu-satu diperlihatkan dan bisa diatur, diaktifkan atau dinonaktifkan ataupun ditampilkan seperti ini. Kalau di tab lama itu sama seperti yang sebelumnya, memasukkan angka kemudian di OK. Perbedaannya dia langsung menyala, jadi kita bisa tahu animasi pertama itu seperti apa, kedua seperti apa. Dan itu juga sekaligus mengatur urutan animasinya. Kalau kita tap di satu tadi berarti urutan pertama. Ini kita tap running text, berarti nanti urutannya akan dimulai dari running text saat kita menyalakan Bluetooth-nya. Kemudian fitur lainnya itu kita bisa mengatur perulangannya. Jadi ini kan ada banyak perulangan, misalnya running text-nya bisa diatur berapa kali dan juga dinonaktifkan atau diaktifkan. Misalnya running text kita akan ulangi selama 10 kali putaran. Nah, di tampilan akan muncul OK seperti itu, berarti settingan berhasil disimpan. Untuk memunculkan kita coba di tab ini. Ini kan udah berubah perulangannya jadi 10 kali, yang lain masih perulangan standar. Standar itu diartikan adalah defaultnya, bawaan settingan modulnya. Nah, ini akan running selama 10 kali, baru kemudian lompat ke animasi selanjutnya. Ini sudah 2 kali dan seterusnya. Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa menonaktifkan beberapa animasi. Misalnya animasi pertama kita nonaktifkan kemudian disimpan. Nah, kalau di tampilan itu tidak muncul OK, kemungkinan belum tersimpan, yaitu walaupun di sini sudah nonaktif. Nah, misalnya kita simpan, nah seharusnya muncul OK seperti ini, bahwa ini sudah pasti tersimpan settingannya. Nah, selain itu kita bisa langsung menaktifkan semua animasi yang tidak ada teksnya itu menggunakan yang menu yang di atas itu. Hanya teks atau semua animasi atau tanpa teks. Nah, seperti itu menu animasinya. Kemudian kita coba restart. Nah, ini ada dialog juga, jadi lebih enak. Kalau yang sebelumnya kan tidak tahu ini tuh baru koneksi atau seperti apa. Nah, ini udah di restart. Jadi ini tampil pertama itu animasi ke-20 yang merupakan running text. Tadi di setting 10 kali putaran. Ini 1, kemudian 2 dan selanjutnya. Baru nanti kemudian melompat ke animasi ke-21. Animasi yang setelah ini itu yang kotak itu kayaknya, atau yang gunung. Nah, intinya seperti itu. Ini bisa diatur berapa puluh kali bahkan. Kalau yang sebelumnya kan tidak bisa, jadi cuma 1 kali putaran kemudian ganti animasi yang lain. Nah, kalau firmware yang ini dan aplikasi yang terbaru itu lebih bisa diatur, lebih fleksibel, lebih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, seperti ini. Nah, aplikasinya itu jangan dibandingkan dengan aplikasi yang lain ya. Jadi aplikasi ini akan selalu diupdate, akan selalu diperbarui fiturnya, dan dipastikan juga settingan teksnya itu tidak meleset, tidak ada huruf yang hilang, tidak ada
sesuai keinginan kalian lah intinya. Makanya harganya juga berbeda tentu saja. Seperti pepatah Jawa mengatakan rego nggawa rupa. Nah, ini dengan nominal tertentu yang kalian bayarkan, kalian sudah mendapatkan modul yang canggih dan juga aplikasi yang terus diupdate. Dan aplikasi ini juga tersedia di Play Store. Itu juga menyatakan bahwa aplikasi ini tuh legal, aplikasi ini itu layak disandingkan dengan aplikasi pabrikan lainnya. Animasinya sudah dijelaskan di video sebelumnya, perubahan-perubahan animasi. Nah, video kali ini khusus untuk membahas tentang fitur baru di aplikasi. Kalau aplikasi ini digunakan device yang sebelumnya, yang sebelum diupdate firmware, tentu saja fitur-fiturnya tidak bisa diaplikasikan ke device tersebut. Makanya kalian harus update firmware-nya juga. Kalau yang sudah terlanjur memberi yang lama, mau diupdate gratis, namun ongkirnya ditanggung oleh pembeli. Nah, kita coba koneksi lagi, kita milih device-nya. Kalau ada nama itu kan lebih enak. Jadi kalau kita menjadi reseller, mempunyai banyak device, kita tidak bingung device-nya itu namanya apa, karena sudah ada keterangannya. Seperti itu. Nah, kalau ada loadingnya gini kan enak, kita bisa memantau apakah ini tuh prosesnya sampai mana. Atur koneksi, harusnya kan LED-nya mati. Terkadang ada kendala seperti ini, jadi LED-nya itu nyala, tapi tidak masalah, masih bisa di setting. Nanti juga LED-nya akan mati. Ini masuk di menu tes LED. Nah, ini fungsinya untuk memastikan settingan panjangnya LED yang dipasang dan settingan aplikasi itu sama. Nah, tiap ganti baris itu LED-nya akan berubah warna seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini sebenarnya sudah match antara settingan LED dan settingan modulnya. Perbedaannya dengan modul-modul yang lain, biasanya hanya dipatok misal panjangnya 140 cm, ya untuk panjang LED itu kalian tidak bisa mengubahnya ke 120 ataupun 100. Nah, makanya modul ini itu sebenarnya sangat kaya fitur. Jangan sampai bilang kok modulnya mahal ya bang. Nah, lihat dulu dong fiturnya itu yang ditawarkan seperti apa. Nah, di menu dimensi juga berbeda ya ini. Jadi ada info jumlah LED yang dipasang, seharusnya misal 140 itu 84 pieces dan pilihan lainnya. Nah, kalau yang hitam tadi yang tidak bisa dipilih karena ini yang satu data. Kemudian yang hijau itu bisa kalian pilih, bisa kalian atur panjangnya. Ini sudah diatur menjadi 140 cm. Kemudian ada jawaban OK di tampilan LED-nya, bahwa itu sudah tersimpan. Dan secara otomatis nanti device-nya akan restart. Nah, seperti ini dia restart. Tanpa kita harus mematikan modulnya. Nah, ini sudah tampil teks ini sebenarnya, namun tidak terbaca karena settingan LED-nya berbeda. Ini yang terpasang tadi 100 cm, kemudian yang diatur adalah 140 cm. Jadinya tulisannya itu ngacak seperti ini. Animasi-animasi lainnya juga akan tidak terbaca, tidak tampil dengan seharusnya. Caranya tinggal kita balikan ke settingan yang tadi, yang sesuai dengan settingan LED-nya, yaitu 100 cm. Tinggal kita tap. Nah, nanti kemudian dia akan menyimpan, mengirim data ke device-nya.
Nah, jika tidak merespon, karena tadi itu kan prosesnya tidak di restart secara hardware ya, jadi sebenarnya kita harus close aplikasi. Namun kita coba untuk disconnect lewat icon Bluetooth, nah, sehingga aplikasinya itu tidak terkoneksi, meminta koneksi lagi. Nah, kita tinggal tap aja di icon Bluetooth, kemudian pilih device yang sesuai. Nah, yang ini. Nah, disitu masih tertulis settingan 140 karena settingannya belum berhasil yang 100 cm. Ini masih mencoba menghubungi, ini mendapatkan data dari device-nya. Kemudian baru kalau hilang loadingnya itu kemungkinan sudah terkoneksi. Nah, ini sudah muncul angka nilai-nilainya. Kita ulangi lagi di setting dimensi, kemudian tap di 100 cm. Nah, ini sebenarnya tulisannya oke, tapi karena berbeda tuh, jadi hurufnya tidak terbaca. Kita tunggu aja, nanti dia akan restart secara otomatis seperti yang tadi. Kalian cari fitur yang seperti ini di modul-modul yang lain. Apakah bisa selengkap ini? Silahkan dicari. Namun yang jelas harganya itu sebenarnya tidak terlalu mahal juga kalau untuk fitur yang selengkap ini. Nah, ini sudah tampil lagi animasinya, running text lagi, animasi ke-20. Nah, dia loopingnya juga selama 10 kali tadi. Nah, perbedaan yang lainnya dia ada notif sekarang tampil di sini, sehingga kalau kita close aplikasi, kemudian kita tap di notifikasi, akan langsung muncul UI-nya. Dan di tombol back akan ditambah konfirmasi seperti ini untuk memutus koneksi dan akan close. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibeli modulnya kalau belum punya. Sampai jumpa di video yang lain dan terima kasih.